Ya, teman-teman, masih di updatean emiten punya teman-teman ya. Setiap jam segini kita punya updatean punya emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, bagi yang baru gabung ya, eh, ini bukan rekomendasi ya, tapi ini adalah updatean emiten yang berada di kolom komentar yang saya ambil ya. Jadi adapun teman-teman apabila ada yang belum dibahas ya mohon maaf ya. Mungkin ada sedikit yang harus saya pelajari dulu gitu ya. Kenapa seperti itu gitu ya, biar nanti pas disajikan kepada teman-teman berjalan dengan baik. Walaupun banyak kekurangannya, cuman nanti tambahkan aja teman-teman kekurangannya ya. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa kalau masuk ke channel ini dibaca dulu peraturannya seperti yang teman-teman saksikan di layar teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang suka memberikan super thank ya. Terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman juga dikasihkan 10 kali lipat ya. Imbal hasilnya 10 kali lipat dari yang diberikan. Terus kepada yang sudah like, yang share juga terima kasih, yang berkomentar positif juga terima kasih, yang telah memberikan masukan juga terima kasih, yang memberikan balasan-balasan untuk channel-channel juga terima kasih ya. Terus yang memberikan subscribe juga terima kasih, yang lama apalagi teman-teman terima kasih banget ya yang sudah lama yang setia dengan channel ini, dan yang baru selamat datang ya, selamat datang di channel saya ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa ya kita langsung aja karena ini si ISG kita belum update juga teman-teman, ya masih belum update, cuma transaksi 11,2 menurun ya, kemarin kan 13 sekarang 11 ya. Jadi masalah yang penting lebih daripada 10 triliun aja udah cenderung aman lah gitu ya. Window dressing ini mah window dressing dikit lagi teman-teman nih. Kita cek deh sekedapan berapa persen, tinggal 7% lagi ya. Cukup lah 7 hari ya. Sekarang aja cuma 0,15 ya. Harusnya sehari 1% kita naik ya. Udah lumayan tadi teman-teman, diturunin lagi, digencet lagi. Oke teman-teman, ada yang updatean untuk pertama kali kita update untuk BBRI. Jadi harusnya kita update itu 4 bank gitu ya, karena ini belum ada update ya, kita satu-satu dulu lah. Soalnya yang menanyakan BBRI ada beberapa gitu yang menanyakan BBRI ya, bagaimana kondisinya sekarang. Nah BBRI teman-teman perhatikan, ini masih pembuangan broker lokalnya sama asingnya masih kental teman-teman ya, masih kental banget. Cuma di sini ada kenaikan. Nah mungkin di sini walaupun istilahnya dibuang sama bandar Poren teman-teman, cuman karena pingin dipoles sekali BBRI supaya lebih baik lagi, akhirnya ya mereka menyiasatin, oke lah saya tampung gitu kan. Di sini si RX masih ngebuang teman-teman. Kita lihat ya tanggal 10 si RX masih ngebuang nggak sih ya? Kita cek tanggal 10 si RX masih ngebuang nggak? Si RX masih ngebuang ya 66 miliar. Karena ngebuangnya kan keren banget teman-teman, 66 miliar. Nah sekarang bagaimana tanggal 11 RX ngebuang 130 kan, kemarin 66 lebih gede lagi 130. Tapi tenang teman-teman, BBRI ini walaupun dibuang mereka sampai 134 miliar gitu kan, cuma ada yang nampung nih si BK, si AK, si JP. Jadi ini terus ditampung aja sama si BK gitu kan. BK 2 hari ini, lihat 2 hari aja ya, si BK sudah nyiapin dana udah gede banget untuk nampung istilahnya nampung daripada bandar Poren ini. Jadi makanya pada doyan istilahnya doyan gitu ya si apa namanya si Poren ke BBRI itu begini teman. Jadi ngelempar mau 100 miliar ke 300 miliar ke 1 triliun aja masih ada yang nerima gitu kan. Nah sebentar teman-teman, jadi sekarang si BB nih yang nerima untuk lokalnya ya, teman-teman kita ada yang keluar juga. Ini keseimbangan masih seimbang, artinya yang ngelempar sama yang ngebuang masih ada. Masih bisa nampung lah ya kalau kita awalkan ya, lumayan dah sekarang sekitar 374 miliaran ya untuk transaksinya. Nah, si BB si BK nih yang memimpin untuk penampungan ya, penumpukan daripada barang. Tetap si RX masih buangan teman-teman ya. Cuman kalaupun isinya dibuang sama si RX, kalau masih ada yang nerima ya masih aman-aman aja. Sedangkan sekarang juga masih naik teman-teman. Apalagi ini garis yang saya gariskan belum ketemu sih, baru ketemu sama saya ada wajah, mudah-mudahan sih besok ketemu. Target tetap teman-teman ya di angka 56 sama di angka 53, dan yang masih ada yang di 5.600 masih ada yang nyangkut, tenang teman, pasti kejemput kok. Di sini aja ada gap, ini gap aja lumayan teman sini. Nah ini gapnya lebar banget nih,
Nah di 5.500 juga ada gap. Artinya teman-teman untuk yang nyangkut di atas juga cenderung pasti kejemput dah. Soalnya si BBRI ini kan yang saya bilang setiap tahun itu suka ada harga tertinggi baru ya. Biasanya seperti tidak gagal untuk beberapa tahun belakang. Mudah-mudahan tahun 2025 tidak gagal juga untuk mendapatkan harga tertinggi baru gitu ya. Ya apalagi yang sekarang ya silahkan ya teman-teman, sekarang sudah mulai ke atas gitu kan. MA10 juga sudah mulai di bawah. Cuman harusnya tadi naik ya masih ditekan. Cuman ini bandar Poren CRX ini kayaknya belum habis juga teman-teman. Nanti kalau sudah habis mungkin ya bisalah mereka istilahnya ngambil lagi lah untuk ngambil barang-barang teman-teman mereka juga nih. BBBK diambil lagi sama mereka. Mungkin dari XA juga, dari MG juga masih diambil sama mereka. Akhirnya timbal balik ketika ada istilahnya ngebuang di bawah, istilahnya mereka juga masih punya untung CRX juga kan. Nanti pas ke pengambilan juga masih si BK sama si BB yang lain dan sebagainya itu mesti punya untung juga, dia punya barang harga di bawah bisa dikerek naik ke atas ya. Jadi cenderung aman teman-teman untuk BBRI ya, walaupun ke bawah BBRI mah tetap setiap tahun pasti menimbulkan harga terbaru. Goto selanjutnya teman-teman ya. Goto per hari ini dia menutup gapnya ya, gapnya cuma jadi ini saya kira saya bilang wah ini mau naik ke atas nih dikit-dikit, tinggal berapa nih? Tinggal 8 poin lagi kan. Wah 8 poin lagi masih mencapai target keempatnya nih saya bilang nih. Dibawa ke bawah tapi bagus teman-teman. Kemarin dia open gap up atas, ada dorongan ke atas cuman tidak kuat, tapi sekarang didorong ke bawah lagi, menimbulkan tutup baru di sininya. Hasilnya si gapnya ketutup ya. Nah jadi cenderung aman teman-teman, cuman ya saya masih banyak PR teman, saat 70 terus di 67 juga masih ada PR. Suatu saat juga dia akan ke sini ya, tinggal tunggu waktunya aja. Kalau sekarang lagi ke atas nikmatin teman, jangan mikirin yang ini ya. Ini mah biar saya tandain daripada saya nanti istilahnya geser-geser ke sebelah kiri ya, lebih baik sekarang aja tandain ya gitu kan, biar nanti pas pas turun ke bawah ada di sini batasnya, mantul enggak gitu kan, ini area wajib untuk dikunjungin. Nah begitupun sekarang gitu teman, penurunannya ternyata diambil sama bandar Poren lagi. Jadi 88 udah ini mah udah di tangan lah teman-teman teman ya. Kalau seperti ini mah yakin lah teman-teman ya, 88 pasti bisa lah, karena si Poren aja masih penurunannya diambil sama si Poren. BB ngambil teman-teman, BB ngambil lagi, BRI tadi diambil sama si BB. Nah RX sudah pindah ke sini teman-teman nih, tuh kan. Jadi merasa yakin ke 88, kenapa si RX sudah pindah ke sini gitu kan. BB yang biasa ngambil juga masih ada di sini gitu kan. BB ngambil terus BB ya. Terus untuk domestik nih, lihat si BB lagi enggak tuh, KAI sama BB sudah ngumpul lagi di sini. Artinya walaupun sedikit ada pembuangan dari bandar lokal, tapi si BB tetap ngambil terus dari mulai sini teman-teman. BB itu ngambil terus, baik bandar lokalnya ataupun Poren. Tapi sedikit-dikit kadang-kadang BB ngejual gitu ya. Tapi sedikit-sedikit juga banyak juga ngambil juga 3,6 juta lot gitu. Si BB itu ngambilnya gede lah, sampai jutaan lot itu ya. Si KAI juga sama teman-teman, yang ngambil juga 5,4 juta lot. Artinya kecenderungan ke atasnya ada teman, tinggal sedikit lagi kok targetnya juga nih. Kalau lagi posisi uptrend, ikutin aja teman-teman untuk si Goto ini ya. Cenderung aman, bandar lokal akumulasi, bandar Poren akumulasi dalam penurunan seperti ini. Artinya ini sangat-sangat prospek untuk ke 88 sudah terlihat jelas gitu ya teman-teman. Karena pungutannya sangat keren banget untuk Goto. Maka sangat suka, apalagi RX sekarang udah pindah lagi ke Goto. Itu menjadi nilai lebih lah ya. Lanjut ada part katanya masih bisa naik, katanya masih bisa naik. Kita lihat kemarin di sini ada, wah kemarin udah nembus ya padahal ya, wah sama saya dodong nggak saya. Nah teman-teman seperti ini tidak saya cabut, kenapa? Karena belum tertembus sama body. Ada kan sudah tertembus sama body ya, baru saya cabut. Nah ketika dia ketembus kan berarti dia sudah tertutup di jalannya. Nah, nanti kita cari lagi di setelahnya, mungkin di sini gitu, ini ada penurunan atau enggak gitu ya. Nah teman-teman per hari ini itu ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren ya. Poren ngebuang si CC 7,5 ribu lot, terus si JP ngambil 3,4 ya. Kita lihat grossnya si CC ternyata jualan dan 2,7 jual 10, artinya si CC punya barang terus di average akhirnya bisa jualan lebih tinggi lagi gitu ya. Terus untuk lokalnya juga sama, lagi buangan sedikit ya. Ada MG, ada CP, ada OD. Yang ngambil siapa? YPSQ, NI sama X sama teman-teman kita yang ngambil. Jadi ini pembuangannya dari barang lokal lumayan juga untuk part ya. Sebelah kemarin naik,
waktu naik juga ini sebenarnya sifat itu dalam posisi dia dibuang sama bandar lokal dan foreign ya, cenderung kompak mereka jual ke bawah semuanya. Tapi pas kemarin juga pas mau tanggal 10-nya ada pengambilan, penurunan itu ada pengambilan, ada tekanan dari bawah, dan sekarang malahan ditekan dari istilahnya mau ke atas ditekan lagi, jadi meninggalkan si ekor merah nih. Hati-hati ekor merah sih teman-teman ya. Nah di angka 85 nya di si ekor merah. Ini juga si ekor hijau juga nih teman-teman, ini adalah arah penurunan, suatu saat dia akan ke sini. Jadi tetap hati-hati, kalau sekarang masih MA nya masih di bawah candle, artinya kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan dari bandar lokal, bandar lokal cenderung terus ngebuang, sedang dia ngambil udah habis barangnya ya, yang dari sini tapi habisnya nih ya, kalau yang dari belakang-belakang masih ada. Terus untuk foreign bagaimana? Foreign cenderung dia ngelempar, cenderung juga sama foreign juga ngambil kan udah lama juga foreign. Kecenderungan dia ngelempar masih adalah barangnya untuk foreign ya. Tapi untuk yang ngambil dari area sini nih udah kebuang teman, yang ngambil dari sini nih, yang tanggal 11 November udah ngebuang ya, kembali dibuang, dihabisin di saat tanggal ini nih. Nah mudah-mudahan kan ini lagi sideways atas teman-teman ya, asal jangan jeblos area 82 dan cenderung dia sideways, kecenderungan ke atasnya ada ya, walaupun di sini ada si kepala kembar. Biasanya kepala kembar itu suka turun dulu, makanya lebih baik sebenarnya untuk part ini lebih baik ke bawahin dulu ke angka 60 teman-teman. Kenapa sih kan si ekor hijau ini area wajib dikunjungin teman-teman, daripada nanti udah ke atas dia ke bawah, lebih baik ke bawah dulu untuk ambil PR-nya. Nanti ada pungutan dari bandar lokalnya mungkin ataupun foreign ngambil dari bawah. Nah jadi naik ke atasnya dengan sangat mudah gitu teman-teman ya. Kalau untuk tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas ini teman, ini jelas nih di 103, di 112 saja mendalikan ke angka 165 ini belum ketembus, ya biarin aja gitu kan. Kenapa? Karena yakin saya mau ke sini, soalnya ini kan sifat ini kita lihat sifat ini ya. Nah salah satu emiten yang diakatasin terus dikebawahin, dia sempat ke atas ya, walaupun ini sebenarnya sudah cenderung mereka si bandara sudah jual, makanya targetnya gak usah tinggi-tinggi teman, ke harga tengah aja, minimal ke harga tengah aja sini. Saya aja hanya mendapatkan ke angka 165 ya, paling tinggi 165 paling tingginya gitu, nggak jauh-jauh lah teman-teman ya, karena dia meninggalkan jejak teman-teman di sini, meninggalkan jejak di sini ada sininya. Nah jadi teman-teman kalau nggak mau seperti yang saya bilang turunin 5 sampai 10 tik untuk target ke sini. Siapa tahu dia pakai shadow lah, karena kalau udah ada kecenderungan pakai shadow teman-teman, kecenderungan begitu tuh, dia suka pakai shadow terus ya. Ketika naik untuk mengambil haknya dia gitu, pakai shadow. Walaupun secara si kepala merah ataupun gap belum tertutup, kalau menurut saya, kalau orang lain udah ketutup katanya, kalau saya enggak, masih terbuka lebar teman-teman ya. Jadi kecenderungan hati-hati aja teman-teman, saya bandar lokal lagi jualan dulu ya, harap berhati-hati aja. Tapi saya bilang kan kalau ke bawah kemungkinan dia menembus PR-nya dulu ya. Malah saya cenderung bagus kalau ke bawah teman-teman ya, untuk menembus PR-nya. Nah untuk yang penting dia MA10-nya tidak jebol, cenderung santai aja ya. 83-nya, kalau 83-nya jebol aja, kemungkinan kita lihat dulu nih si bandar power ngambil atau enggak. Siapa tahu si bandar power sembari nurunin harga, sembari nurunin candle, dia ngambil barang-barang daripada teman-teman kita ya. Soalnya saat ini emang yang ngambil teman-teman kita semua nih tuh ya, teman-teman kita semua. Makanya si bandar lokal cenderung juga, kalau besok naik jangan mikirin besok naik teman-teman. Yang penting kalau sehat seperti ini teman-teman, area penurunannya teman-teman harus punya strategi. Contoh teman-teman ngambil di area sini, oke, ketika turun gitu kan sampai ke 6, jeleknya sampai ke 60, saya akan melakukan apa? Oh kalau saya sendiri contohnya biarnya turun ke sini lah. Kita lihat bandar lokal sudah mengambil atau enggak, foreign ngambil enggak. Nanti saya ngambil ketika MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah itu strategi saya teman-teman ya. Apabila naik ke atas, saya akan take profit di harga berapa? Apakah 10%, 20%, atau oke lah saya mau tunggu aja sampai ke area 139. Terus dalam rencana teman-teman punya aturan tersendiri. Oke, ketika dia 139, saya akan turunin 5 tik. Jadi cuma 132, 133 baru saya take profit, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ke atas punya strategi, ke bawah juga punya strategi. Jadi teman-teman tidak akan tidak nyangkut, walaupun nyangkut tidak akan terlalu dalam. Contohnya kalau ngambil di atas gitu kan, ini lagi bagus-bagusnya di bandar lokal sama foreign masuk gitu ya. Tiba-tiba kan udah harganya di atas. Oke, saya harus scalping gitu kan, karena sudah mencapai atas banget. Tapi bandar foreign dan lokal belum jualan. Nah
ambil kesempatan itu untuk scalping ya. Ingat hukumnya scalping apa? Beli sekarang harus jual juga, istri beli hari ini harus kejual hari ini juga, jangan sampai diinepin. Nanti kalau diinepin bisa-bisa teman-teman jadi investing gitu kan. Jadi hukum scalping itu seperti teman-teman mau untung mau rugi harus keluar hari itu juga, jangan diinepin ya. Kecuali kalau yang BPJS gitu, beli sore jual pagi bisa gitu. Kalau ngejual pagi jual pagi juga bisa gitu kan. Oke teman-teman, untuk part seperti itu ya masih ada pembuangan walaupun sedikit, tapi ada pembuangan. Bandar lokal cenderung dia ngambil, maaf, masih ngebuang. Bandar foreign juga kembali ngambil sedikit tapi masih ngebuang hari ini. Ya saya jangan jeblos ke area 83 nya, tapi tanda-tanda penurunannya sudah terlihat teman-teman. Andaikan dia ke 60 itu akan lebih baik lagi untuk menjemput PR-nya. Lanjut, ada Labs ya. Lab ini adalah salah satu emiten yang saya teliti juga teman-teman ya. Lab ini adalah salah satu emiten kenaikan sama penurunan yang lagi saya Labs ya. Lab ini sudah menembus sama si kepala merah di sini ya. Kita hapus dulu ya. Kita pindahkan kepala merahnya teman-teman. Udah terhapus, udah terjebol. Nah, tapi dia meninggalkan kepala merah lagi di sini teman-teman. Nah, kita luruskan dulu deh. Nah, di sini ya. Dia meninggalkan si kepala merah lagi, dia ke bawah. Sekarang tadi ada dorongan dari atas, kemarin udah golden cross, artinya balik lagi menuju ke atas. Dan si bandar lokal perhatikan di sini. Dia ngambil terus. Perhatikan ketika dia turun sedikit ngambil lagi. Perhatikan ketika dia naik turun tapi ngambil lagi ya. Jadi cenderung ini diambil sama bandar lokal. Jadi untuk kecenderungan ke atas ada teman-teman ya. Foreign bagaimana? Foreign cenderung stabil teman-teman, lempeng aja ya. Foreign sekarang ada pembuangan. Nih perhatikan foreign, dia cenderung tidak melakukan aksi yang signifikan. Dia cenderung seperti retail aja teman-teman ya. Walaupun di sini ngambil banyak nih, ngebuang juga udah, ngambil juga, tapi di sini tidak terlalu terlihat jelas di sini ya pengambilannya. Mau diapain nih barang sebanyak ini nih? Apa belum siap gitu kan? Mungkin dia mau jualan di atas kali ya. Mau membantu maaf harga untuk ke atas. Kecenderungan naiknya ini ada teman. Target di angka 149 ya di sini nih. Mudah-mudahan bisa ketembus ya 149 ya. Ada lagi nggak target? Ada tanggal di 200 teman-teman nih. Ada target teman-teman nih tanggal 31.08. Nah, nggak saya hapus teman-teman, biarin aja. Suatu saat dia akan ke sini ya teman-teman ya. Suatu saat akan ke situ. Karena kita harus punya keyakinan. Ini juga lagi teliti teman-teman ya. Untuk lab ini ya. Saya tidak meliti perusahaannya teman-teman, tapi peneliti kenaikannya saya itu. Karena adalah salah satu emiten yang dijebloskan. Itu yang menjadi penelitian saya teman-teman ya. Kenapa ini jadi penelitian? Karena emiten yang dijebloskan dari mulai angkat ke atas ke bawah lagi. Nanti kita menjadi bahan penelitian buat tahun berikutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk lab seperti itu ya. Jadi masih bagus teman-teman untuk naik ke atas, bisa lah. MA10 juga sudah mulai kemarin udah golden cross, tapi bandar foreign ada penjualan dikit, biarin aja. Kalau bandar foreign ngejual ya biarin aja lah. Yang penting bandar lokalnya cenderung untuk akumulasi ke atas. Lihat jelas di sini teman-teman ya. Siapa yang ngambil per hari ini aja ya. Ada YJ, YP. Ini YJ kan ya sebagai teman UAI ini lihat. YJ sudah masuk ya, lumayan lah teman-teman ya. Fix ya dia mau ke atas ya. Area penurunannya. Saya lupa ngupdate teman-teman. Ini ada sebenarnya area penurunan. Ini si ekor hijau ini adalah penurunan teman-teman. Hati-hati teman. Kita bagi di sini aja 130 ya. Kita bagi dua aja nih. Nah, ini ada ini. Dia mengambil suatu saat dia akan kasih kok teman-teman ya. Ini juga udah belum kesentuh nih ya. Malah kesentuh sama ekor hijau lagi, artinya suatu saat dia akan kesini. Kalau ketika di after begini manfaatin. Jangan mikirin ini dulu teman-teman, kalau lagi naik ya pikirinnya ke depan gitu. Jangan mentang-mentang udah saya kasih tanda, artinya kalau kasih tanda begini nanti ke depannya biar saya nggak ngasih titik lagi mau di sini nih. Jadi saya tidak usah narik ke belakang lagi ke sini teman-teman. Perhatikan di sini ketika si ekor hijau deng ke atas kan ketutup kan. Nah, di sini udah ketutup kan, ketutup kan. Nah, suatu saat juga dia akan ketutup, maka nikmatin dulu itu kenaikannya teman-teman. Nanti setelah penurunan baru teman-teman pikirkan untuk area mana yang akan kita ambil. Nah, seperti itu. Lanjut. SMGA. Ini sama penelitian, ini semua sama penelitian saya semua teman-teman nih. SMGA juga sama. Nah, ini lagi downtrend, biarkan saja, jangan mengambil jangan melawan emiten teman-teman. Tunggu sebentar ya Kak.
Nah, untuk SMG sebenarnya lagi dalam posisi downtrend, teman-teman. Perhatikan ya, downtrend. Ini terima kasih teman-teman sudah ngupdate lagi nih, ada yang nanyain lagi. Perhatikan area kenaikan sudah terlihat satu di sini, 171 itu area kenaikannya dia ya. Udah sedikit merah sudah nongol. Setelah di sini saya tidak menemukan, ternyata di sini menemukan ya. Di sini juga saya tidak terlihat jelas. Ini cenderung cerdik teman-teman, si apa namanya? Si bandarnya bagus. Oh, di sini ada satu nih. Nih. Cenderung cerdik sebenarnya untuk apa namanya? Untuk si bandarnya teman-teman ya. Jadi ini SMG ini diturunin terus. Ini MA10 masih berada di atas candle, artinya masih downtrend ya. SMG punya tahan enggak? Tadi kita lihat dulu tahan ke belakang. Nah, ini untuk bandar lokal per hari ini ngambil teman-teman. Yang nahan ini di bandar lokal ya. Siapa yang ngambil? Ada PO, ada RO, ada SQ ya, ada kakak juga. Maksudnya broker bagus juga yang nahannya teman-teman ya. Nah, Forex sudah mulai masuk kembali teman-teman. Forex sudah masuk kembali tanggal 11 ini. Ada CC, nah ngambil 11.000 ya, jualan enggak? CC tidak jual, ngambil bulat. Nanti kecenderungan ke atas ada ketika CC ngambil. Mudah-mudahan ini ditahan ya di sini ya. Nah, kalau ini kan ini bukan penurunan wajib, ini juga bukan penurunan wajib. Terserah mau turun mau enggak kalau di sini kan. Cuma ini bukan penurunan wajib. Beda dengan si ekor merah atau enggak si ekor hijau gitu kan. Itu ada penurunan wajib. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja nanti MA10 yang sudah mulai di bawah candle itu berarti mau ke atas teman-teman ya. Dan usahakan si candlenya gantung antara MA10-nya ya. Biar kelihatan jelas gitu kan. Nah, dia sebenarnya bandar lokal itu udah ngambil dari sini nih. Dari 29 itu ngambil. Sebelum nurun itu ambil sama bandar lokal. Forex bagaimana? Forex juga sama ngambil dari arah sini, teman-teman. Perhatikan ngambil, cuma dia ada pembuangan dulu nih. Ada pembuangan dulu terus ngambil lagi kan area sini nih, ngambil lagi. Terus ada pembuangan. Nah, sekarang dia sudah mulai ngambil lagi ya. Ini beberapa hari ngambil, 3 hari ini nih. Dari tanggal 6 Desember. Cek ya 6 Desember ya. Ada si CC terus ngambil, jualan nggak dia? CC jualan 2,4 ngambil 11, artinya masih banyak barang. Nah, kalau yang bandar homologi ya, yang bandar harusnya kalau ketika teman-teman ngikutin bandar ya harusnya bandar masuk ikut masuk kan. Karena kita kemampuannya sedikit teman-teman ya, tidak mungkin bisa melebihi dana bandar. Lebih baik teman-teman oke bandar udah masuk ikutin dulu teman-teman ya. Nanti kalau mau ngikutin ya nanti saya bilang kenapa saya harus ke MA10 nya di bawah candle. Biasanya tanda-tanda untuk kenaikan teman-teman ya. Ketika di bawah candle ya, kan masih contoh seperti ini nih. Ini kan masih di atas candle semua. Terus masih di dalam candle ya. Kecuali di sini nih, di atas candle cuman si MA10-nya masih menuju ke bawah. Berarti kan masih menuju ke bawah. Nanti si MA10-nya sudah mau menuju ke atas, maka suka ada sideway dulu nih. Sideway dulu itu menentukan dia udah mulai landai si MA10-nya. Nah, itu makanya cenderungan kalau ada yang ikutin yang landai dulu sedikit, sideway dikit. Nah, itu bisa menentukan enak tuh teman-teman. Jadi ketika naik itu kelihatan si MA10-nya menuju ke atas. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Yang suka agak khawatir itu ketika dia istilahnya terjun bebas tiba-tiba naik seperti ini kan. Dem. Jadi si MA10-nya tiba-tiba dipaksa untuk naik gitu. Jadi kalau ini tidak natural kenaikannya gitu. Nah, yang suka agak khawatir seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk SMG seperti itu ya. Jadi bandar lokal sama Forex cenderung ngambil sekarang ya, apalagi CC ngambil. Di sini tidak ada. Nah, di sini ada teman ini 61. Aduh, mudah-mudahan ke 61. Saya pikir ke 61 deh. Kenapa? Karena di sini memang benar-benar istilahnya si ekor hijau, teman-teman. 61 ekor hijau yang harus dikunjungin gitu kan. Nanti tinggal berapa persen lagi sini? Ke bawah ini. Ya, tinggal 10% lagi ya. Tinggal 9 sama 10% lagi. Jadi kecenderungan ke bawahnya lah. Mendingan ke bawahin aja udahlah ya. Lebih enak teman-teman. PR-nya kejemput ya untuk S. Jadi teman-teman santai santai dulu. Walaupun teman yang kuat di sini jangan ngambil keputusan dulu untuk ngambil, nanti tunggu SMA sebelum di bawah candle. Itu akan lebih bijak lagi. Karena kita kalau ngikutin bandar tidak akan bisa teman-teman. Kenapa? Coba ikutin bandar ngambil di sini nih. Berani nggak teman-teman ketika average teman jadi berapa kalau di sini? Karena bandar itu kan saya bilang harga itu bisa di mana aja gitu kan. Karena bandar itu brokernya sama tapi akunnya berbeda. Nah, itu yang menjadi kenapa teman-teman kita harus banyak RDN itu seperti itu teman-teman. Kadang-kadang kalau hilangnya itu harus cara berpikir bandar itu harus diikutin teman-teman karena di bursa itu ya. Dan salah satu bandar itu begitu punya akun banyak, istilah terus punya broker satu, cuman akunnya banyak gitu. Kalau kita kan kemampuannya beli brokernya satu, broker akunnya satu, brokernya harus dibanyakin gitu kan. Karena kan daftar untuk satu broker agak susah juga gitu kan. Kecuali kan bukan keluarga gitu kan. Lanjut ya untuk SMG seperti itu.
BD BDKR BDKR belum ada nembus garis yang saya gariskan, artinya lagi cenderung dia sideways tapi lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Sideways lagi menuju ke bawah ya kan ya. Dia lagi downtrend ke bawah. Nanti perhatikan aja garis yang saya gariskan di 191 ya di sini nih. 19 berapa nih? 191 kan? Pokoknya kalau ketemu garis ya 190-an ya. Kalau ketemu garis kemungkinan dia akan ke bawah. Pinginnya sih ke bawah lagi, ke bawah dulu teman-teman untuk meneruskan RPR 165 nih. Andaikan dia ke bawah lagi akan lebih keren lagi. Kenapa? Dia menentaskan PR-nya ya. Nah, bandar lokal bagaimana? Ini BDK itu salah satu bandar yang saya curigain. Kenapa? Ketika dia di suspend di sini satu hari, tiba-tiba si bandar ke atas, peng ke atas nih. Nah, dia melakukan pengambilan, tapi sekarang lagi ada istilahnya pembuangan nih, ngambil 2 hari pembuangan ya. Jadi masih ada pembuangan aja. Saya pikir sih kalau ke bawahnya akan lebih keren lagi kalau si BDKR ini dibuang ke 167 lah gitu ya. Nah, bandar Poren bagaimana? Bandar Poren lagi bagus juga teman, lagi ngambil, perhatikan. Mengambilnya banyak, cuman pengeluarannya sedikit, artinya masih diakumulasi sama bandar Poren. 26 November. Kita cek 26 November. Siapa yang Poren? Ada si XA yang ngambil 5,2 miliar. CC cuma 208 juta saja. Kita grosskan. CC jualan, AK jualan, XA jualan cuma sedikit ya. XA jualan 5,4 ribu mungkin. Ya kan di broker XA bukan hanya bandar aja gitu. Mungkin ini bagian pada retailnya kali. Tapi secara keseluruhan si bandar Porennya itu ngambil si XA ya. CC juga ngambil transaksi, cuman CC udah keluar gitu kan. Tinggal menyisakan sisa aja, tapi si XA belum keluar ya. Artinya lagi dipungut sama bandar Poren teman-teman. Jadi kalaupun ke bawah akan lebih baik lagi ya. Target nggak sampai sini teman-teman ya, sampai sini aja ya. Nanti kalau ada keterangan-keterangan yang lain di sini, kan di sini kan masih ada lega nih, kita akan bahas lagi ya. Tapi target untuk sementara ke sini aja lah, jangan jauh-jauh ke 351 aja. Di situ ada sih kepala merah. Lanjut. Ada BSBK. BSBK ini hanya updatean aja teman-teman ya. Nanyain hanya updatean aja. BSBK di 50. Nah, bandar Poren kemarin ngambil ya, per hari berapa nih? Nah, berapa sudah ngambil 4 hari, jual 1 hari. Ya, kita cek dulu ya, cek dulu nih, 5 Desember. 5 Desember. Ada Poren, ada si AK ngambil sama si EP nih. Si AK sama EP sudah ngambil, ZP juga sudah ngambil. Ini broker bagus semua teman-teman ya, yang ngambil. Dijelaskan si EP jual beli ya, AK juga jual beli, EP jual beli, YU jual beli. BK jual beli, cuman si ZP doang yang ngambil sempurna ya. Ngambil tanpa jual si ZP ya. Nah, juga urutan ketiga lumayan lah teman-teman ya. Nah, per hari ini siapa yang ngebuang? Ada YP doang teman-teman yang ngebuang. Kita grosskan, cuma YP doang yang ngebuang. Jadi cenderung aman lah. Yang lain nanti masih belum pembuangan, belum signifikan. Kita lihat domestik. Domestik ini si EP nguasain, nah, bagus teman-teman kalau si EP nguasain walaupun ini ada pembuangan teman-teman nih ya. Untuk hari ini kan 2 hari ini ada pembuangan, tapi yang nampungnya si EP nih. Mudah-mudahan EP-nya EP bandar luar ya. Jadi bandar tapi bagian luar gitu kan, bukan bandar emiten ini. Kita 2 hari nih 10-nya. EP 54 jualan enggak? 54 44 berarti dia nambah poin nambah muatan teman-teman. SH juga sudah ngambil, tapi teman kita cukup udah pada ngambil juga ya. Nggak apa-apa lah ya. Lihat jelas di sini bahwa bandar Poren itu masih di dalam, dan kemarin ada pengambilan jadi nambah muatan lagi. Kemarin 1/3 sudah keluar, tapi sekarang nambah muatan lagi. Harus yakin teman-teman, BSBK bisa up ke atas ya. Walaupun pembuangan dari bandar lokasi cenderung terus-terusan dibuang, cuman ya sedikit-sedikit teman-teman ya. Cuman yang bagusnya itu si bandar Poren itu terus ngambil. Target 77 yang pertama ya. Ini 99 teman, targetnya 99 ya, sampai 95 ya. Secara P rasio juga, secara harga wajar juga dia ada peningkatan kan. Dari 143 ke 160, artinya secara kinerja bagus teman-teman ya. Cuma ini bandar lokalnya lagi jualan dulu ya. Mudah-mudahan sih cepat diambil lagi sama bandar. Kemarin sempat ngambil ya bandar lokal, 2 hari ini malah jualan, ditahan. Mungkin ada rencana lain. Nah, Smart Money sudah mulai masuk lagi nih, BSBK Smart Money sudah mulai masuk. Kemarin setelah ada masuk juga lumayan kan, ke angka berapa nih? Ke angka 53 ya teman-teman, yang mungkin di harga 50 udah jual 53 sekitar 5 sampai 6% kan, lumayan.
walaupun tidak bisa dijual di 53 kan 52 nya bisa ya, sekitar 5%-an juga ya. Berapa persen? Ya 4%. 4%-an ya, lumayan lah teman-teman ya. Kalau 1 miliar kan lumayan juga 4% ya. Jadi BSBK lari terus diambil sama Foreign teman-teman, santai saja. Euro katanya lagi nyungsep, lagi euro lagi nyungsep. Ini bagus teman-teman, lagi ditahan di sini ya. MA10 juga sudah mulai mendekati. Nah, dia sudah ngasih tanda lagi mau ke atas nih. Ini tanda-tanda ke atas ya. Jadi santai. Kalau MA10-nya masih nyungsep begini, masih di atas candle, jangan coba-coba ngambil ya teman-teman, karena dia bisa diturun ke bawah lagi. Mendingan nanti mulai si MA10 di bawah candle ya, seperti ini. MA10 udah mulai ngangkang ya. Ngangkang lagi. Udah mulai renggang ya. Baru teman-teman bisa melakukan aksi. Nah, bandar lokal dan Foreign belum keluar, teman-teman. Senang aja. Bandar lokal dan Foreign belum keluar nih, masih ada di atas. Ya, tiap pengambilannya tinggi banget di sini. Di sini dilandaikan, biarin aja gitu, mungkin rencana mereka seperti itu. Dan si bandar Foreign juga sudah ngambil. Ya, walaupun riak-riak dikit wajar lah, tapi pengambilan lebih besar daripada pembuangan. Artinya cenderung ke atasnya ada, teman. Santai saja untuk si euro ini. Tinggal teman-teman nanti tunggu pematiknya aja nih, aset udah mulai istilahnya ke MA10 mulai di bawah candle. Nah, tanda-tanda ke atas kanan. Perhatikan di sini juga sudah mulai ya. Ini tanda penurunannya sudah saya kasih tanda ya. Di angka 92, di angka 86 sama di angka 8 berapa nih? 82-an ya. Nah, ini untuk kenaikan angka di 114, di 131, di 145, terus di angka 162, yang paling tingginya di angka 228. Nah, targetnya jangan ke 28 teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut, usahakan nanti setelah MA10 di bawah candle, teman-teman asukan ke sini aja nih, ke 165 aja gitu, jangan tinggi-tinggi ya. Ini kecenderungan naiknya ada teman-teman ini ya. Santai aja ya untuk euro ini ya. Karena buat bandar Foreign, ini bandar Foreign ini udah lokal ngambilnya kan udah luar biasa. Di sini juga ngambil lagi, artinya masih punya barang di atas dia. MIDI ini MIDI bagaimana? Nah, MIDI teman-teman katanya masih bisa ngambil enggak? Kalau teman-teman pengikut bandar, teman-teman pengikut Foreign flow ya. Nih, ini Foreign udah ngambil lagi teman-teman nih. Terserah teman-teman mau pengikut Foreign flow atau apa gitu ya. Kalau jadi dari Foreign flow sekarang teman-teman harusnya sudah ngambil gitu kan. Karena apa? Karena Foreign sudah ngambil lagi. Nah, udah ngambil dari tanggal 18 November. Nah, ya 18 November. Dia udah jauh-jauh hari ya ngambilnya. Kita kan nggak kuat teman-teman kalau ngikutin Foreign flow ya. Foreign flow ngambil 18, bayangin aja. Nah, dia ada CC teman-teman, bagus ya, CC bagus. Nih lihat MIDI ini ya, CC bagus pengambilannya ya. Kita groskan deh. CC udah ngambil 4,7 miliar, KZ udah ngambil 39, ZP sudah ngambil 3,8. Artinya terus diakumulasi sama bandar Foreign. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil, teman-teman perhatikan nih dari sini nih. Yang paling besar kemarin ngambilnya tanggal 1 November ngambil. Dia ada penjualan terus-terusan jualan, teman-teman. Nah, makanya CMA 10-nya ini kemarin sempat up di sini ya. Nah, terus dia turunin lagi meninggalkan gap. Nah, ini gap adalah sebagai tanda dia mau ke arah sini, teman-teman ya. Nah, si MIDI ini. Terus ada lagi gap di arah sini, teman-teman nih ya, di 459. Nah, tertingginya di sini. Nah, ini adalah si kepala merah semua, teman-teman. Ini tanda-tanda kenaikan dia. Apakah yang terdekatnya ada? Terdekat hanya ini aja, sama di angka 424 sama di angka sini nih. Di angka 421. Nah, ini 421 si kepala merah. Jadi antara gap sama si kepala merah. Nah, ini sebenarnya lagi si MA10, perhatikan teman. Kecil banget kan MA10 yang biru nih, lagi menuju ke bawah. Walaupun sekarang MA10-nya berada di bawah candle, tapi si candlenya lagi menuju ke bawah dulu, teman, perhatikan nih. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, ini juga area penurunan ada nih. Ini si ekor merah di 410 ya. Tapi kalau teman-teman ikut Foreign flow ya harusnya sudah ngambil dari awal sini, teman nih. Sudah ngambil dari sini ya. Nah, sekarang ini juga lagi bergumul aja di antara MA10, MA20 sama MA200-nya lagi bergumul di sini, tinggal ada pematik dikit hijau aja nih. Saya pikir lebih baik ke bawah dulu sebentar, teman, ke bawah untuk MIDI ya, ke bawah sebentar dulu. Andaikan dia mau istilah sideways di sini gitu ya. Baru ke atas gitu kan. Cuman ini karena penurunannya sudah terlihat jelas, ini si ekor hijau nih. Ini ekor hijau dan ini juga ekor hijau. Nah, ya. Kalau dia turun ke bawah sampai ke ekor 385 itu lebih baik. Kenapa? Dia memutuskan PR-nya di sini. Nih, ini PR-nya teman-teman.
Ini PR yang harus diselesaikan sama si MIDI ini, bandar MIDI. Nah, terserah teman-teman tuh kan. Kalau dari saya nih, kalau saya sendiri, saya belum teman-teman. Kenapa? Ini MA 10-nya masih walaupun di bawah kena, tapi dalam posisi dia ke bawah. MIDI kita lihat, cek untuk lokasi lagi apa namanya. Nah, untuk 1 tahunan memang dalam posisi agak murah dikit teman-teman, agak murah dikit ya. Ini kan harga tengah nih, agak murah dikit. 3 tahunan perhatikan, lagi posisi mahal teman-teman, sedikit lagi menuju ke 466 ya. 5 tahunan dalam posisi mahal teman-teman, tadi lagi dalam posisi uptrend. Nah, dalam posisi uptrend teman-teman, 10 tahunan itu dalam posisi uptrend ke atas. Ada kecenderungan ke harga 487 nih. Kita harus cek lagi di Google nih, dia punya harga tertinggi nggak di bawahnya gitu ya, di sebelah sininya. Ini ya seperti teman-teman. Jadi ini ada kecenderungan ke atas, soalnya lagi posisi uptrend teman-teman ya. Uptrend ya. Oke, teman-teman, untuk MIDI seperti itu. Jadi teman-teman, ini lagi bergumul di sini, tinggal tunggu pemantiknya aja. Kalau menurut MA ya, MA 10 di bawah karena tapi lagi menuju ke atas. Kalau ini kan lagi menuju ke bawah dulu ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya pikir lebih baik ke sini dulu nih, ke angka 385 biar turun nggak sih teman-teman. Kenapa? Untuk menuntaskan PR-nya. Ya. Kalau tanda-tanda kan sudah ada teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengikut Poren sudah ngambil di sini nih. Poren sudah ngambil MIDI ini ya. Nah, terserah teman-teman tuh ya. Tapi bandar lokal lagi jualan, mungkin 1/4 lah baru dibuat. Ketika ngambil di sini nih, ya terus jualan lagi ya. Mungkin kan ini belum menembus sampai ke bawah, belum kelihatan, baru di sini aja. Mungkin 1/4-nya baru dibuang teman-teman ya. Nah, karena ini saya dua atas, kemungkinan ke atasnya ada. Asal dia jangan sampai jeblos ini nih 408 jebol bisa ke arah 386. Nah, mudah-mudahan dengan jebolnya ini mungkin bisa dipungut lagi sama si bandar Poren. Nah, mudah-mudahan ataupun si bandar Poren jualan dulu nih gitu kan, mungkin bisa ke angka yang terdekatnya di angka 425 ataupun melebihi angka si kepala kembarnya 430 gitu kan di sini. Oh, di sini ada satu nih teman-teman nih. Nih, ada si apa namanya? Ada namanya si gap teman, di angka berapa nih? Di angka 43 berapa nih? 430-an ya, 435-an ya, 435-an lah. Nah, seperti teman-teman untuk MIDI seperti itu ya. Jadi ini dalam posisi atas tapi dari saya duaikan. Mudah-mudahan dengan saya duanya ini, karena si Poren sudah ngambil tapi secara MA dia masih menuju ke bawah. Secara MA dan dia punya PR di sini. Ini PR yang harus dituntaskan. Oke. MIDI seperti itu ya. Terus ada lagi IBOS. IBOS katanya lagi nyungsep ke bawah. Kita lihat IBOS. Wah, IBOS lagi ke bawah teman. Ini kesempatan teman, jangan ngambil keputusan dulu. Kenapa? MA 10 masih di atas skena, tapi kabar baiknya per hari ini bandar lokal ngambil teman-teman. Wis, keren juga bandar lokal udah ngambil nih. Ya, bandar lokal sudah mau ngambil nih, udah tanda-tanda nih ya. Tinggal tunggu pemantiknya bandar lokal, kemungkinan si PD. Kalau si PD sama si kakak saya yakin ini di dalamnya ada si bandarnya ya. Mudah-mudahan si PD sama si kakak nih yang menjadi bandarnya di sini ya. PD kakak bagus teman-teman. Poren masih dalam posisi penjualan, masih pekat. Makanya saya bilang kalau teman-teman pengikut Poren mungkin belum pernah tidak akan masuk karena Poren lagi distribusi gitu kan. Nah, makanya ini si bandar lokal juga sudah mulai nahan lagi. Nah, mudah-mudahan ini si bandar lokal ini nanti nahan terus. Nanti tunggu aja MA 10 di bawah candle. Ingat apa? MA 10 di bawah candle. Itu mungkin akan uptrend teman. Kalau sekarang malah lagi dalam posisi downtrend ya. Lebih baik teman-teman tahan napas dulu, jangan sampai tergoda. Wah, udah turun banyak nih gitu kan. Turun banyak saatnya terok nih gitu kan. Nah, untuk berapa nih? 71% kita dari sini aja teman-teman ya. Wah, lumayan nih katanya, kalau kenaikan bisa sampai berapa nih? Sampai 400% contohnya gitu. Saatnya ngambil nih gitu kan. Cuman kalau berdasarkan TA ya ini harusnya jangan ngambil dulu. Nanti tunggu aja MA 10-nya berada di bawah candle. Itu akan lebih baik ya, IBOS. Nah, tapi sekarang kabar bagusnya si bandar lokal sudah mengambil ya. Ada PD, ada kakak, itu bagus. Nah, teman-teman perhatikan ini 1 tahunan. Ini ada kesempatan ya. Ini lagi harga murah banget, murah banget kan, harga murah di sini ya. Ini murah banget teman-teman bisa ke angka tengah ya. Jangan tinggi-tinggi, teman-teman di sini aja nih 389, tengah-tengah sini. Tengah-tengah antara harga tengah sama harga murah.
Kalau nggak turunin dikit sini ya, 356 juga udah lumayan keren. Ke 200 aja bisa sampai berapa persen tadi kenaikannya? Bisa sampai 500% gitu kan. Kalau ini si MA10-nya berada di bawah candle, perhatikan aja itu. Ini juga sudah mulai 41 perak. Ini akselerasi teman-teman ya, papan akselerasi di bawah sini. Cuman ini benar-benar lokal sama foreign cenderung belum melakukan aksi lagi. Kalau bandar foreign ngambil lagi, ini perhatikan, foreign ngambil, lihat diangkat kan, bang diangkat. Lokal ngambil, dang diangkat. Tapi ketika bandar foreign dan lokal jualan, peng ke bawahin. Artinya ada yang nampung sih teman-teman ya, ada yang nampung. Siapa yang nampung? Ya biasanya ya kita ambil sini sampel aja di sini. Nah, teman-teman kita yang ambil, ya kan? Karena teman-teman nanti ke teman-teman kita kan kekuatan kita ini kekuatan retail itu kan walaupun banyak ada 1 miliar 3 miliar tidak bisa menyaingi emiten ataupun bandar emiten, maka tunggulah konfirmasi gitu teman-teman. Ketika mereka sudah ngambil lagi, nah tunggu dulu nih, intip dulu. Nah ketika akumulasi mulai di bawah secara TA sudah memenuhi syarat, udah ngegantung dikit gitu, udah agak jauh dikit, terus si bandar foreign masuk, lokal masuk, ya udah kita ngebeng di situ. Ya, kemampuan retail kan hanya beli, menunggu, jual. Kalau mereka kan foreign itu ataupun bandar itu kan membeli, memaaf harga, dijual. Bedanya cuma memaaf harga doang. Kita tidak bisa kemampuan untuk itu. Makanya dibutuhkan orang anak scalping tuh. YP harus hadir gitu kan. Mungkin XL juga ada yang hadir scalping juga. Ya, MG juga harus hadir. Nah, ketika dia naikin harga enak tuh kalau udah manggil anak-anak scalping ya. Anak-anak scalping yang suka di scalping lah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk MIDI sama untuk IBOS. Nih Pren sudah keluar beritanya, Pren bukan nih yang sudah diakuisisi ya. Kita cek deh beritanya ya. Nah, responnya apa nih? Oke. Nah, teman-teman Pren ya. Pren perhatikan ini. Ada beritanya. Nah, ini berita asli teman-teman. Kemarin kan hanya rumor-rumor gitu pada keluar. Akhirnya tidak mengangkat Pren juga malah di FCA. Nah, sekarang udah ada berita resminya nih teman-teman. Excel, Axiata dan Smartpen resmi merger. Ini bentuk dan tahapannya. Sudah resmi berarti sekarang XL dan Smartpen merger gitu kan. Nah, silakanlah teman-teman baca ataupun nanti kita akan jelaskan ya. Mudah-mudahan sih teman-teman nanti jadi nanti jadi XL Smart gitu namanya itu ya, penggabungan. Jadi Excel, Axia sama Smartpen jadi digabungin jadi XL Smart gitu kan. Keren juga namanya ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi, apa yang terjadi di respon sama emitennya? Perhatikan, teman-teman, perhatikan ya. Ternyata di respon hari ini malah bandar jualan, teman-teman. Ini udah pekat banget jualan si bandar jual. Benar-benar siapa tahu ke depannya teman-teman, mudah-mudahan sih walaupun dibuang sama bandarnya gitu kan, sama si bandar Pren ini ya, mudah-mudahan ada yang nerima bener kan. Ternyata diterima sama, emang kasih CP emang kalau teman-teman tahu sendiri kan CP spesialis bawahan ya. Kalau udah neken banget gitu kan, dia berani jual di harga berapapun, berani karena dia banyak duitnya, banyak barangnya juga banyak dia. Nah, sementara ini lagi ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi foreign ada nyempil dikit nih. Ini foreign nyempil dikit amat saya bilang ini. Tapi foreignnya bukan foreign yang bukan foreign yang gagah gitulah ya. Nah, ini juga foreign juga kan, kalau foreign itu nggak mau di harga FCA aja cenderung buangan terus. Jadi si bandar lokal sama cenderung masih aja ngebuang teman-teman ini. Ada berita positif juga sekarang gitu, masih aja dibuang teman-teman. Ya, ini juga foreign itu cenderung tidak mau teman-teman di harga FCA. Jadi kecenderungan kita lihat untuk Desember ini. Nah, teman kita juga ada yang ngasih tahu, katanya ada yang di 25 perak apa ya. Nah, ini cuman di 2000 ini kalau 65.000 sedikit teman-teman ya. Ini untuk transaksi nego 65.000 sedikit, harga 25 perak ya. Nah, kecuali kalau negonya saya pikir sih kalau nggak salah pernah saya jelasin ada di pasar nego ya. Nah, ini si DH nih yang ambil teman. Nah, si DH ini yang menjadi motor nanti penggeraknya teman-teman. Si DH itu udah ngambil 3,7 juta lot gitu ya. Mungkin ini belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena kenapa nggak diangkat, pingin terus diambil teman-teman. Kita dari bulan Mei deh.
tragedi Mei itu kan, tanggal 31 Mei ini tragedi Mei. Nah, ini udah sekitar 8 ribuan teman-teman. SQ sudah ngambil 8,8 juta, DH sudah ngambil 3, juta lot ya. Kalau ribuan di sini masih kurang cihuy teman-teman ya. Ini harus benar-benar diambilnya jutaan. Si SS ini udah ngambil 290 juta teman-teman ya. Kalau dinetkan ya. Kalau digroskan, nah ini si SS itu ngambil 1,2 triliun. Artinya ini benar-benar ini kayaknya belum tuntas teman-teman ya, belum tuntas buat ngambil. Ini kalau digroskan sampai 344 juta lot ngambil si SS ini. Kalau kita netkan gitu kan, SS itu cuma ngambil 290 juta lot, teman, bayangin aja tuh ya. Itu duit teman-teman, 960 miliar itu duit, dan itu barang teman-teman. Jadi artinya ini sepertinya belum selesai teman-teman, belum selesai mereka nampung di pasar nego, terutama di pasar nego, biar si bandar semua bandar itu tampung sama dia semua, bandar baik dari bandar lokal ataupun pernah ditampung sama dia sampai 290 juta lot, kan luar biasa, itu gede banget ya. Malahan ya si EP sama si GA aja tidak ngambil begitu besar gitu kan. Yang ngambil besar itu si SS di sini teman-teman ya, broker SS. Kalau kita groskan ya, si DH sudah ngambil sampai, si DH juga sama, SQ juga ngambil, SJP juga ngambil. Artinya ini betul-betul si DH ngebuang sampai 1,5 triliun gitu kan, sekitar 515 juta lot ya. Nah ini ya teman-teman, mungkin kesempatan buat teman-teman kalau udah tahu merger begini ya, manajemen SL bagus dah, Axis aja kan diambil alih sama XL, lumayan teman-teman ya. Jadi kalau Pren sekarang diambil alih sama XL ya lumayan teman, pasti secara penjualan, secara apa namanya, semuanya lah. Tinggal teman-teman skamanya seperti apa. Apakah tadi saya baca sekilas mau si Pren ini mau dibubarin gitu kan, cuma dikasih logo doang gitu kan. Nah, jadi seperti teman-teman, jadi ini respon yang diterima dari lukisan market maker adalah balahan si bandar itu ngebuang. Saya pikir sih lebih baik begitulah, biar dinolkan aja si bandar, istilahnya bandar semuanya ngebuang dulu, habis ngebuang baru ada bandar baru yang mungkin akan lebih fresh lagi teman-teman. Mungkin si Pren yang lama kan, si Pren cenderung dia 50-kan mulu ya. Mungkin dipegang sama yang manajemen baru ataupun bandar baru gitu ya. Kan ini setelah merger mungkin dipegang sama bandar baru ya, menjadikan si Pren ini lebih ngepren lagi gitu kan. Ini kan cuma bayangin aja dari 103 bang sampai di FCA kan teman-teman, bayangin sampai di FCA kan ini ya kan. Jadi seorang bandar untuk ngambil barang di bawah itu luar biasa. Makanya si bandar itu ngambil, mungkin umur si SS ini bandar baru teman-teman ya. Ya walaupun dari bandar macam ya silahkan lah. Cuman saya pikir sih nanti juga ketika 290 juta lot, siapa yang mau nerima gitu, retail nggak mungkin gitu kan. Mungkin nanti setelah normal, penggabungan udah selesai dan siap diperdagangkan, mungkin si SS juga akan ngebagi-bagi lagi gitu kan. Misalkan mereka juga harus punya teman, oke si SS ngejual lagi ke sini, ini nego aja gitu. Kalau beli sudah 34 ya mungkin jual di 35 ya. Kalau 35 satu tik aja gitu kan, tinggal kali aja 1 juta lot berapa persen tuh kan. Jual di 50 aja udah untungnya udah luar biasa gitu kan. Jadi si SS ini memang benar luar biasa. Nanti ke depannya mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan si Pren ini diganti lah semuanya lah, dari mulai bandar-bandar sekalian diganti, biar nanti ke depannya lebih enak. Nanti teman-teman dikasih tanggal aja nih mulai merger, dan kita targetnya bukan kemana-mana, ke 50 aja dulu bebas daripada FCA ini teman-teman ya. Jadi respon yang yang diterima dari lukisan market maker adalah seperti ini, malah si bandar ngejual. Saya pikir sih lebih baik seperti itu skenario-nya. Jadi biar si bandar ngeluarin semua barangnya diganti sama bandar baru ya. Mudah-mudahan. Kabar positif itu teman-teman ya. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya teman-teman. Kita akan teruskan lagi ke emiten berikutnya ya.
Kalau ada kabar buyback ya mungkin nanti kita ulas lagi beritanya ya. Nanti kalau Pren ini ada kabar baik di 25 perak ya mudah-mudahan sih menjadi kabar lebih baik lagi gitu. Jadi nanti kita ulas lagi untuk Prennya seperti apa ke depannya. Oke teman-teman, segitu dan terima kasih. Nanti kita ulas ke bagian ketiga ya. Soalnya bagian kedua juga belum keluar nih. Si IHSG kita belum keluar ya. Kita harus ke bagian ketiga kali dibahasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bagian ketiga. Ciao.